Baik, kita lihat sekarang Orhan PT yang berikut, yaitu direksi. Direksi diangkat oleh RUPS untuk melakukan kepengurusan perseroan. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurus perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Kemudian yang ketiga, RUPS dapat menggugat ke PN direksi yang karena kesalahannya merugikan perseroan. Yang keempat, direksi wajib minta persetujuan RUPS untuk mengalihkan penjaminkan kekayaan perseroan. Dan RUPS atau komisaris dapat memberhentikan direksi dengan menyebutkan alasannya. Jadi, sebagai Orhan PT, direksi bertugas untuk melaksanakan segala kebijakan yang dikeluarkan oleh RUPS. Dan direksi tidak boleh melakukan kegiatan di luar kebijakan yang telah ditentukan oleh RUPS. Bahkan karena direksi melakukan pengurusan terhadap perusahaan, ya, di dalam mengalihkan, menjaminkan kekayaan perseroan pun harus mendapatkan persetujuan dari rapat umum pemegang saham. Apabila karena kesalahan direksi, ya, maka para pemegang saham bisa minta ke pengadilan untuk minta direksi bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukan terhadap perusahaan. Ya. Karena memang direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, maka direksi pun harus bertanggung jawab penuh terhadap kepengurusan perusahaan. Bagaimana hubungan hukum antara dan tugas dengan peradilan? Yang pertama, direksi mewakili badan hukum di luar atau di muka peradilan umum atau arbitrase. Ya. Artinya, kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan peradilan, maka direksi yang mewakili perusahaan. Yang kedua, direksi mewakili badan hukum dalam penyelidikan oleh kepolisian atau kejaksaan dalam hal badan hukum melakukan pelanggaran hukum. Maksudnya kalau apabila ada hal-hal yang dilakukan oleh direksi yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, maka direksi harus memberikan informasi, ya, kepada polisi sebagai penyidik atau jaksa sebagai penuntut. Ya. Kemudian direksi mewakili badan hukum dalam pembuatan akta di muka notaris atau penunjukan advokat untuk menangani perkara. Iya, karena memang dalam pengurusan perusahaan itu adalah tugasnya direksi. Ya. Sehingga kalaupun mau melakukan hubungan hukum, perjanjian kontrak, ya, dengan pihak ketiga yang dilakukan di muka notaris, itu dilakukan oleh direksi untuk kepentingan perusahaan. Kemudian hubungan hukum dan tugas dalam bisnis. Direksi mewakili badan hukum dalam hubungan bisnis dengan perusahaan, seperti mengadakan kontrak joint venture, ya, pemasaran produk dalam negeri, kerjasama keagenan dengan perusahaan sejenis di wilayah hukum tertentu, penyertaan modal dalam kemitraan, perdagangan internasional dengan perusahaan di negara lain. Ya. Nah, dalam hubungan bisnis seperti ini, ya, ada satu hal yang perlu kita lihat di sini. Ya. Kita bicara tentang perdagangan internasional. Di dalam perdagangan internasional, yang paling utama dibicarakan adalah selain dalam kontrak itu kita bicara tentang metode pembayaran. Karena kalau sudah bicara perdagangan internasional, kita bicara tentang kepentingan dua negara. Antara warga negara Indonesia kita sendiri dengan warga negara asing. Ya.
badan usaha asing yang ada di negara asing. Sehingga demi keamanan dalam pelaksanaan hubungan hukum perdagangan ini sendiri, maka ada sarana pembayaran yang perlu diperhatikan. Ya, kita mengenal salah satunya lah sarana pembayaran yang digunakan yang disebut dengan letter of credit atau LC. Karena penggunaan LC ada jaminan dari negara, ada jaminan dari bank, sehingga keamanannya akan lebih terjaga. Kemudian orahan yang ketiga ada komisaris. Sama dengan direksi, komisaris juga diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Ya. Komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan, di mana dalam menjalankan perusahaan tadi direksi tidak boleh keluar dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh RUPS. Itu dilakukan pengawasan oleh komisaris. Kemudian yang ketiga apa? Komisaris wajib dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perusahaan. Kemudian pemegang saham dapat menggugat ke pengadilan negeri apabila komisaris melakukan kesalahan yang dapat merugikan si para pemegang saham. Kemudian RUPS juga dapat memberhentikan komisaris dengan menyebutkan alasannya. Ya. Dan komisaris juga berwenang memberhentikan sementara anggota direksi apabila direksi bertindak ya, bertentangan dengan undang-undang atau anggaran dasar perusahaan. Siapa yang dapat diangkat jadi komisaris? Pada dasarnya setiap orang ya, yang mampu melaksanakan perbuatan hukum. Kemudian yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pilot dan tidak menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan pilot. Dan yang ketiga, yang berikutnya yang keempat adalah orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam tenggang waktu 5 tahun sebelum pengangkatan. Ya. Ini syarat-syarat orang yang dapat dijadikan sebagai komisaris. Ya. Yang pertama siapa saja, yang penting dia mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pilot, tidak menjadi anggota direksi komisaris yang pernah ya pilot, dan yang keempat tidak dihukum karena melakukan tindak pidana ya, korupsi atau menimbulkan kerugian keuangan negara paling sedikit 5 tahun sebelum pengangkatan. Ya. Hubungan badan hukum ya, ada dua arah, ada hubungan eksternal, ada hubungan internal. Hubungan eksternal dengan pihak ketiga di luar perusahaan, hubungan internal antar organ yang ada di dalam perusahaan. Kemudian kedua, arah hubungan badan hukum membentuk jaringan sistem kerja timbal balik secara sinergis untuk mencapai tujuan badan hukum itu secara efektif. Nah, ada 3 macam hubungan eksternal. Yang pertama, hubungan badan hukum dengan instansi pemerintah. Mungkin dalam hal ini kita bicara tentang segala macam perizinan yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan usaha itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, hubungan badan hukum dengan lembaga-lembaga peradilan. Ya. Ini kalau kita bicara tentang sengketa yang terjadi dalam perusahaan. Kemudian hubungan badan hukum dengan pihak ketiga dalam kegiatan usaha. Ya. Mungkin kontrak semacam joint venture, ya, penyertaan modal dan seterusnya terhadap perusahaan yang lain.